Assalamualaikum semuanya, perkenalkan aku Andi Amalia Skinusyam dengan NIM 120221024 kelas SI 4504. Sebelumnya aku ingin tahu nih, kalian pernah gak sih curhat ke teman kalian? Atau mungkin kalian sendiri yang menjadi teman curhat teman kalian? Nah, kalau temanmu lagi curhat, respon apa yang kalian berikan? Atau bahkan mungkin kalian masih bingung harus merespon seperti apa? Tenang, kalian akan menjadi teman curhat yang baik setelah nonton video ini sampai akhir. Yuk ikut aku. Kalian penasaran gak sih mengapa manusia ada keinginan untuk curhat? Jadi, ada kalanya perjalanan hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan. Setiap manusia pasti menghadapi suatu masalah dalam hidupnya. Beberapa contoh masalah yang sering kita temui di lingkungan sekitar ada seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah dengan sama manusia, dan yang lainnya. Jadi respon yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh setiap manusia juga berbeda. Ada yang bersedih hingga menangis, ada yang mengurung diri, bahkan sampai menjauh dari semua orang. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kesehatan mental seorang apabila dipendam sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang menghadapi satu masalah yang dirasa terlalu berat, dianjurkan untuk menceritakan keluh kesahnya kepada orang terdekat yang dipercayainya. Namun, masih banyak orang yang enggan untuk menceritakan permasalahannya kepada orang lain karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama, tidak menemukan orang yang menjadi pendengar yang baik. Kemudian tidak menemukan juga orang yang dapat dipercaya untuk menjaga ceritanya. Kemudian ada perasaan malu ketika ada seseorang yang mengetahui tentang permasalahannya dan merasa lebih aman ketika tidak ada orang lain yang mengetahui tentang permasalahannya. Kemudian ada juga tidak ada orang yang menjadi pendengar yang baik. Jadi karena beberapa alasan tersebut, maka teman curhat yang baik itu sangat diperlukan ketika kita ingin menceritakan permasalahan kita kepada orang terdekat yang dipercayai. Sebelum aku memberitahu cara-cara menjadi teman curhat yang baik, kita perlu mengetahui dua hal. Yang pertama yaitu curhat dan yang kedua yaitu teman curhat. Jadi curhat merupakan akronim dari kata curahan hati. Curhat dapat didefinisikan sebagai aktivitas berbagi pengalaman dan perasaan kepada orang terdekat yang dipercayai. Kemudian teman curhat merupakan orang yang dipercayai oleh seseorang sebagai tempat cerita yang nyaman. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai teman curhat yang baik ketika orang tersebut mampu memahami suatu masalah dan memberikan nasihat yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita merasakan bahwa mencari teman curhat, bahkan menjadi teman curhat itu sendiri merupakan hal yang sulit karena setiap orang memiliki pandangan dan perasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian untuk mencari teman curhat. Berikut beberapa cara untuk menjadi teman curhat yang baik. Yang pertama yaitu mendengarkan cerita dengan seksama. Jadi ketika ada seseorang yang sedang curhat dengan kita harus mendengarkan cerita tersebut dengan seksama dari awal sampai akhir tanpa menyela. Selain itu, kita juga perlu menghadap tubuh kita kepada orang tersebut sehingga kita dapat fokus untuk mendengarkan ceritanya. Yang kedua yaitu berempati. Jadi setelah kita mendengarkan curhatan atau cerita dengan seksama, cobalah tempatkan diri kita sebagai orang tersebut sehingga kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu jangan berikan respon yang menghakimi. Jadi setelah kita mencoba untuk memahami masalah dan perasaan orang tersebut, jangan berikan respon yang dapat membuatnya semakin tertekan. Misalkan, walaupun masalah tersebut muncul karena adanya kesalahan dari dirinya sendiri, utarakan hal tersebut secara halus tanpa menyinggung perasaannya. Ini contohnya. Mel, tahu gak sih, jadi semester sekarang tuh aku nilainya turun. Tadinya kan aku semester 1 tuh dapat IPK-nya 3,9. Nah, sekarang malah 3,2. Gimana dong? Aduh, aku takut dimarahin sama orang tua. Kamu sih lebih banyak main daripada belajar, jadi nilaimu turun. Mel, tahu gak sih, jadi semester sekarang tuh aku nilainya turun. Tadinya kan aku semester 1 tuh dapat IPK-nya 3,9. Nah, sekarang malah 3,2. Gimana dong? Aduh, aku takut dimarahin sama orang tua. Gak apa-apa, sekarang kamu terima nilaimu sekarang ya. Gimana kalau semester depan kita belajar bareng aja? Yuk. Yang keempat yaitu jangan bandingkan permasalahan orang yang sedang curhat dengan masalahmu sendiri.
Jadi, untuk menghindari hal tersebut, kita harus fokus untuk memahami inti permasalahan orang yang sedang curhat, sehingga kita tidak dapat terfikirkan untuk membandingkan masalahnya dengan masalah kita sendiri. Yang kelima yaitu beri saran jika diminta. Terkadang beberapa orang ingin curhat hanya ingin didengarkan saja, tanpa meminta saran untuk ikut menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, kita hendaknya memberikan saran ketika orang sedang curhat itu meminta saran dari kita. Yang keenam yaitu berikan nasihat yang bijak. Jadi setelah kita mencoba untuk memahami permasalahannya, cobalah untuk memberikan nasihat yang bersifat netral dan solutif agar orang yang sedang curhat itu dapat menerima nasihat dari kita. Selain itu, berikan juga alasan dari nasihat kita agar orang tersebut dapat memahami apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini contohnya. Amel, gimana ya? Aku kan udah cerita kan kalau aku tuh pengen banget gitu kuliah di sistem informasi, tapi orang tua aku tuh malah ngebet banget gitu aku tuh harus ke kedokteran, padahal kan kamu tahu kan kalau aku tuh gak bisa gitu kalau misalkan kedokteran. Jadi harus gimana ya? Aduh, gimana ya? Gue cuma bisa doain yuk bisa yuk, soalnya aku juga masih bingung. Amel, gimana ya? Aku kan udah cerita kan kalau aku tuh pengen banget gitu kuliah di sistem informasi, tapi orang tua aku tuh malah ngebet banget gitu aku tuh harus ke kedokteran, padahal kan kamu tahu kan kalau aku tuh gak bisa gitu kalau misalkan kedokteran. Jadi harus gimana ya? Iya, aku paham masalahmu. Menurut aku, coba kamu ajak lagi deh orang tua kamu untuk komunikasi tentang jalan keluarnya. Jadi kamu ajak orang tua kamu dan kamu jelasin ke mereka itu apa aja manfaat dan alasan kamu milih prodi sistem informasi. Terus kamu juga jabarin kayak biaya kuliahnya, biaya hidupnya, dan lain sebagainya. Terus kamu juga coba pahami lagi apa alasan dan maksud orang tua kamu itu tidak mengizinkan kamu untuk kuliah di prodi itu. Karena menurut aku komunikasi itu hal terpenting untuk mencari jalan keluarnya. Jadi semangat ya. Karena menurut aku apapun keputusannya, yang terpenting itu kamu dan orang tua kamu itu sama-sama paham tentang pendapat dan maksud masing-masing, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir yaitu DPA atau dukungan psikologis awal. Jadi DPA atau dukungan psikologis awal merupakan serangkaian keterampilan sederhana yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari suatu masalah sekaligus untuk proses pemulihan psikologis. Prinsip dasar DPA yang pertama yaitu berikan dukungan sesegera mungkin, yang kedua yaitu berikan perhatian kepada orang yang sedang curhat, kemudian kita juga bantu mencari informasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh orang tersebut, kemudian selalu bersikap jujur, kemudian tunjukkan dukungan emosional kepada orang yang sedang curhat, dan yang terakhir yaitu dorong orang tersebut untuk selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang kalian sudah tahu cara menjadi teman curhat yang baik. Contoh yang aku peragakan itu tidak harus sama, jadi kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Karena hal yang terpenting yaitu kita harus tetap menjaga perasaan orang sedang curhat dan membuat lingkungan curhat itu menjadi nyaman. Jadi kesimpulannya, kita harus menjadi teman curhat yang baik bagi orang-orang terdekat, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan tempat cerita dalam hidupnya. Aku ingatkan sekali lagi ya, jadi ada 7 cara untuk menjadi teman curhat yang baik. Yang pertama yaitu mendengarkan cerita dengan sesama, kemudian kita harus berempati, kemudian kita berikan respon yang tidak menghakimi, kemudian jangan bandingkan permasalahannya dengan masalahmu sendiri, kemudian berikan saran jika diminta, kemudian berikan nasihat yang bijak dan solutif, dan yang terakhir yaitu lakukan DPA atau dukungan psikologis awal. Sekian video dari aku, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Yuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.